Salam prestasi. Sobat soal bahas tuntas, kali ini kita akan belajar bersama-sama materi bilangan berpangkat untuk kelas 9 SMP. Sudah siap? Baik, kita belajar konsepnya dulu ya. Bentuk pangkatnya itu seperti ini. A kali A kali A kali A sampai dan seterusnya sebanyak N ya. Sampai N maka A pangkat N. Ya, kita contohkan misalnya A-nya itu sebanyak 3. Ya, berarti A bisa kita tulis dengan A pangkat 3. Berarti kalau A pangkat 5, berarti A-nya sebanyak 5. Gitu ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini konsep dasar bentuk pangkat. Selanjutnya adalah sifat-sifat pangkat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kita perhatikan bilangan pokoknya sama A-nya, ya. Kemudian dikalikan pangkatnya dijumlah. Contoh misalnya 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4. Ya, berarti sama dengan 2 pangkatnya ditambah. 3 tambah 4 berapa? 7. Oke ya. Oke. Konsep yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Gimana? Contohnya adalah 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 2. Maka caranya adalah 2 pangkat 5 dikurangi 2. Ketemu berapa? 2 pangkat 3. Oke ya, itu konsep kedua. Selanjutnya, konsep ketiga, AB ya, A kali B pangkat M. Maka sama-sama pangkat M-nya dia di dalam kurung, maka A dipangkatkan M, B juga dipangkatkan M. Gitu ya. Misalnya di sini 2 kali 3 dipangkatkan 5. Berarti 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Gitu ya. Selanjutnya nomor 4. Konsep dasarnya, sifat-sifatnya A pangkat M dipangkatkan N. A pangkat M dipangkatkan N ya. Maka A sama dengan pangkat ya A pangkat M kali N. Jadi misalnya 2 pangkat 2 terus dipangkatkan 3, maka 2 pangkat 2 kali 3. Berapa? 2 pangkat 6. Dikali ya. Oke, ini berbeda dengan yang poin 1 tadi ya. Poin 1 dijumlah. Oke, kita lanjutkan ke sifat selanjutnya. A per B pangkat M. Maka sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Ya, A pangkat M per B pangkat M. Jadi misalnya ada 2 per 3 dipangkatkan 2, maka itu sama dengan 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Itu ya. Oke. Selanjutnya nomor 6. A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi ini konsep dasarnya adalah jika pangkat 0 maka sama dengan 1 ya, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya apa? Misal 7 pangkat 0 ya. Nah, 7 pangkat 0 apakah sama dengan 1? Maka 7 misalnya 7 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 2.
7 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Nah, itu kan 7 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 2. Itu kan 49 per 49. 49 dibagi 49 adalah 1 ya. Nah, maka kita pakai sifat pangkat. Ini kan pembagian ya, atau bentuk pecahan. Maka kita ubah menjadi 7 pangkat 2 dikurangi 2. Ya. Nah, 2 pangkat 2, 2 dikurangi 2 berarti 7 pangkat 0 ya. 2 kurangi 2 kan 0 ya. 7 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, terbukti ya. Oke, kita lanjutkan ke konsep berikutnya. A pangkat M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, contohnya apa? Misalnya 2 pangkat negatif 3. Berarti bisa saja ditulis 1 per 2 pangkat 3. Ya, atau 1 per 8. Gitu kalau apa itu diuraikan ya. Kita lanjutkan. Akar A pangkat M ya, akar N dari A pangkat M sama dengan A M per N. Jadi misalnya di sini ada 2 pangkat 3 di akar 5. Maka cara penulisannya untuk bentuk akarnya seperti ini. Untuk bentuk pangkatnya berarti 2 pangkat 3 per 5. Gitu ya. Atau kita balik. 2 per 3 misalnya. Berarti cara penulisannya bisa akar 2 pangkat 2 akar dari 3 karena sepertiga. Karena 2 per 3 pecahannya menjadi akar. Ya, begitu. Ini konsep dasar dari bentuk pangkat. Jika ada yang bingung atau ada yang kurang jelas, silakan tulis di komennya ya. Baik, kita sobat sekarang soal dan bahas tuntas. Berapakah nilai dari 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 4. Nah, berdasarkan sifat-sifat tadi, ini kan bilangan pokoknya sama ya, maka cara mengoperasikannya adalah kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah 5 tambah 2 ya. Kemudian kalau dibagi berarti dikurangi. Jadi yang kita operasi adalah pangkatnya saja berarti ya. 5 tambah 2 itu 7, 7 kurangi 4, 3. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Oke, gampang kan? Baik, itu sobat yang pertama. Sekarang sobat yang kedua, 2B pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, maka perhatikan kurungnya. 2B pangkat 3 ini satu rangkaian dipangkatkan 4. Berarti berdasarkan sifatnya tadi adalah sendiri-sendiri. Gimana caranya? 2 dipangkatkan 4 ya. Habis itu B pangkat 3 juga dipangkatkan 4. Ya, sama dengan 2 pangkat 4 B pangkat 3 terus dipangkatkan 4 sama dengan 3 dikali 4 ya. Pangkat tuh dipangkatkan lagi sama dengan pangkatnya dikali ya. 2 pangkat 4 itu adalah 16, B pangkat 3 kali 4 B 12. Oke. Jadi jawabannya adalah 16 B pangkat 12. Oke. Selanjutnya, sobat yang ketiga, 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat negatif 6. Terus semuanya dipangkatkan 7. Ayo, mau yang mana? Ya. Nah, ini kalau ada banyak cara ya, bisa seperti ini dulu. 24, 2 pangkat negatif 6. Nah, bisa seperti ini. Kita ubah jadi seperti ini. Nah, terus
2 pangkat 4 tadi kan kalau per jadi dikurangi ya, ya kita kurangi. Dikurangi negatif 6. Oke. Terus pangkat 7. Ya, berarti 2 pangkat 4 dikurangi negatif 6, 10. Ya, 10 ya. 10. Nah, 2 pangkat 10 kali 7. Berarti berapa? 2 pangkat 70. Oke. Nah, sekarang ada cara yang lain. Ya. Ada cara yang lain. 2 pangkat 4 per 2 pangkat 6 dipangkatkan 7. Nah, kita pangkatkan masing-masing. Berarti 2 pangkat 4 pangkat 7. Berarti 2 pangkat 8 ya. Nah, per 2 pangkat 6, 2 pangkat negatif 6 dipangkatkan 7 sama dengan 2 pangkat negatif 6 kali 40 kali 7 negatif 42. Nah, kalau seperti ini bisa menjadi 2 pangkat 28 dikurangi negatif 42. Ketemu berapa? 2 pangkat 70. Sama ya? Jadi asalkan mengerjakan dengan menggunakan sifat-sifatnya, hitungannya benar ya, insya Allah jawabannya sama. Oke ya, kita lanjutkan ke sobat yang keempat. 2A per 3B kuadrat dipangkatkan 4. Nah, karena dia di dalam kurung berarti masing-masing kita pangkatkan. Berarti 2 pangkat 4 terus kali A pangkat 4 per 3 pangkat 4, B-nya pangkat 2 dipangkatkan 4. Oke ya. 2 pangkat 4 itu 16 ya. 16 A pangkat 4. 3 pangkat 4 itu berapa? 81. B pangkat 2 dipangkatkan 4. Pangkatnya dikali. Jadi B pangkat 8. Oke, jadi jawabannya adalah 16 A pangkat 4 per 81 B pangkat 8. Oke, kita lanjutkan. Jika P pangkat 4 sama dengan 81, maka nilai dari P adalah, nah berarti 81 ini kita jadikan bilangan pangkat. P pangkat 4 sama dengan 81 itu berapa, pangkat berapa ya? 81 itu adalah 3 pangkat 4. Maka pangkatnya sama-sama 4, P-nya itu 3. Berarti P-nya sama dengan 3. Oke? Kita lanjutkan. Jika 2/3 pangkat M sama dengan 16 per 81, maka nilai dari M adalah, nah soalnya sama dengan tadi ya, soal nomor 5. Maka kita ubah menjadi 16 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 4 ya. Oke, 81 itu adalah 3 pangkat 4. Nah, sama-sama pangkat 4 bisa kita ubah menjadi 2/3 pangkat 4. Berdasarkan sifat-sifat pangkatnya. Nah, ternyata 2/3 yang sebelah kanan ini pangkat 4. 2/3 yang sebelah kiri pangkat M. Berarti M sama dengan 4. Oke. Kita lanjutkan. Hasil dari 64 pangkat 2 dipangkatkan 1/3. Nah, perlu diketahui bahwa 64 itu adalah 2 pangkat 6 ya. Berarti 2 pangkat 6 ya. Kemudian dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan 1/3. Nah, perlu diketahui tadi kalau pangkat dipangkatkan sama dengan dikali. Berarti 6 kali 2 kali 1/3. Oke, berapa berarti?
6 kali 2, 12. Dikali 1/3, 4. Ya. Nah, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan atau bingung, silakan tulis di komentar. Baik, itu saja mungkin sobat untuk pembahasan kita kali ini. Salam prestasi.